dalam kasus-kasus seperti ini, Prof, itu biasanya kriminologi itu memotretnya itu seperti apa, Prof? Yang pertama begini, dalam setiap kasus pembunuhan, ya, pada umumnya ada hubungan saling mengenal antara pelaku dengan korban. Itu satu. Kecuali ya, dalam hal pembunuhan itu untuk membuat kejahatannya berhasil, perampokan misalnya. Ya. Tapi yang pembunuhan biasa ini pada umumnya pelaku korban saling mengenal. Itu satu. Ya kan? Nah, yang kedua, ketika peristiwanya kemudian diperdebatkan, kita harus bertumpu kepada pembuktian ilmiah. Nah, yang sering sekali orang keliru di dalam memahami pembuktian ilmiah, mencoba memahami hasil. Gitu. Ya, itu yang sering keliru. Karena sampai hakim pun barangkali nggak akan bisa paham bahwa bukti itu benar atau tidak benar. Oleh karena itu proses ilmiahnya ini yang harus kemudian dikawal. Saya mengatakan dikawal. Yaitu bukan menilai hasilnya ini benar atau tidak benar, tetapi apakah ahli yang melakukan pemeriksaan ilmiah tadi adalah ahli yang sesungguhnya, jadi track recordnya harus diperhatikan. Yang kedua, apakah dia bias atau tidak bias? Itu yang sangat menentukan. Karena di sini dalam kasus ini ada 3 bukti ilmiah yang harus dibuat. Pertama tentang penyebab kematian, itu tugasnya dari ahli kedokteran forensik. Yang kedua, bukti balistik, dari arah mana, pada jarak berapa itu peluru ditembakkan, ya. Dari senyapan apa atau senjata api apa, itu tugasnya balistik. Yang ketiga, bukti elektronik. Nah, selama ini yang kita persoalkan baru ahli forensik, kedokteran forensiknya. Dan keluarga korban sudah menyetujui tidak ada keraguan-raguan terhadap ahli forensik yang tim kedua. Gitu kan? Tapi belum pernah ada yang mempersoalkan ahli balistik, ahli cyber. Apakah betul-betul ahli? Ya. Kalau ahli kedokteran forensik itu memang mempertaruhkan profesi ketika menjalankan profesinya, karena sebelum menjalankan profesi dokter dulu, dia harus mengangkat sumpah. Tapi ahli balistik, apakah ada organisasi profesinya? Apakah ada kode etiknya? Demikian juga ahli yang cyber. Ya. Nah itu yang kemudian perlu diteliti lagi. Apakah ahli-ahli yang dilibatkan itu track recordnya baik atau tidak baik? Ya. Pengalaman kerjanya berapa lama? Dia didikan dari universitas atau perguruan tinggi mana? Karena perguruan tinggi itu gampang sekali mendirikan, ya. Tapi kualitasnya pasti berbeda-beda. Dan itu yang amat sangat menentukan untuk kemudian nanti merangkai kebenaran korespondensi, hubungan sebab akibat antara kematian dengan penyebabnya, kemudian kebenaran koherensi, kebenaran antara informasi satu dengan yang lain yang saling menopang. Jadi tidak hanya cukup bukti forensik dari kedokteran saja, tapi kerangkaian ini harus selaras. Dan itu yang harus dilakukan. Gitu. Ada satu yang menjadi pertanyaan, Prof. Dalam ilmu kriminologi, khususnya psikologi forensik itu, Prof. Itu pada saat psikologis atau kondisi psikologis apa sih sebenarnya seseorang itu bisa menghilangkan nyawa orang lain? Ini coba untuk mereka bahwa itu pembunuhan yang insidental atau memang sudah terencana gitu, Prof?
Saya bukan ahli psikologi, tetapi ada penelitian kriminologi yang menjelaskan tentang pembunuhan. Khususnya pembunuhan justru dipicu oleh korbannya. Ya. Jadi yang mati itu justru pelakunya. Ya. Tapi ini saya tidak kaitkan dengan kasus ya. Itu bisa terjadi ketika pelaku yang kemudian menjadi menyebabkan kematiannya orang lain berada pada puncak kemarahan dan tidak ada intervensi sedikit pun yang menyebabkan kemarahannya reda. Jadi dalam keadaan gelap mata. Dan itu dalam kasus-kasus biasanya domestik, kekerasan dalam rumah tangga, pelakunya suami, yang mati suaminya. Ketika melakukan penganiayaan terhadap istri, istrinya sebetulnya berusaha untuk menghentikan penyiksaan, dia dapat benda apa saja dipakai untuk melakukan penghentian yang berakibat kepada kematian. Jadi dia tidak berniat melakukan pembunuhan. Jadi puncak kemarahan itu yang kemudian menjadi salah satu tolok ukur ketika orang dalam situasi yang khusus melakukan pembunuhan. Itu yang penelitian kriminologinya begitu yang ditemukan. Itu saya tertarik tadi Prof, proses yang sampai saat ini tidak atau belum dilakukan itu. Orang hanya mencoba menilai sesuatu yang mungkin tidak mereka pahami, tapi tidak mencoba mengelaborasi prosesnya gitu. Ya. Proses yang sekarang terjadi itu menurut Prof, ya proses yang sekarang dilakukan oleh negara itu melalui penyelenggara negara itu, perspektif kriminologi itu sudah dilakukan belum Prof? Kalau proses sudah gitu ya, tinggal apakah prosesnya tadi berjalan sesuai dengan metodologi ilmiahnya atau tidak. Karena dalam pembuktian ilmiah itu mulai dari mengambil sampel, ya, itu harus dilakukan secara tercatat. Sampelnya apa, diambilnya dari mana, siapa yang mengambil, dan sampel itu harus ditaruh di suatu tempat yang tidak bisa diintervensi, dilak keras, dikasih label, dan itu semua yang harus dilakukan. Karena kalau sekedar diambil, dibawa di tengah jalan bisa ditukar. Dan nanti pemeriksa di laboratorium juga akan membukanya dengan mencatat ini saya menerima sampel ditaruh di tempatnya apa, disegel penandatangannya siapa, kemudian saya buka segelnya. Itu proses ilmiah yang harus dilakukan, yang harus dikonfirmasi dilakukan atau tidak. Karena ini pertanggungjawaban ilmiah itu amat sangat menentukan apakah sampel ini ditreatment secara metodologis atau tidak. Gitu. Termasuk tadi ahlinya memang benar-benar ahli. Karena dengan metodologi yang baku bisa dikonfirmasi mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau terjadi dua hasil yang berbeda. Gitu. Kerumitan-kerumitan apa dan proses-proses apa sih yang harus dilakukan tim khusus ini supaya itu kemudian menjadi jawaban yang membuat publik itu tercerahkan gitu Prof? Ya. Yang paling rumit adalah meyakinkan publik bahwa hasil investigasinya, termasuk investigasi ilmiahnya itu memang benar. Nah, benar dalam artian apa ini? Benar secara akademik, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Okay. Karena publik kemungkinan tidak mampu memahami penjelasan ilmiah dari para ahli tadi. Okay. Nah, untuk itu yang perlu dijelaskan adalah ahlinya itu siapa? Apakah dia orang yang track recordnya memenuhi syarat, pengalaman kerjanya panjang, ya, tidak bias, ya, dan itu yang paling penting. Nah, menjadi masalah kalau nanti antara bukti otopsi dari tim dokter pertama dan tim dokter kedua itu berbeda. Itu kan kita tidak bisa serta-merta mengatakan yang terakhir yang benar atau yang pertama yang benar. Nah, dalam hal ada dua keadaan yang berbeda ini,
maka organisasi profesi menjadi penting. Apakah dewan kehormatannya, apakah dewan pakarnya untuk menilai mana di antara dua proses ini yang secara akademik benar. Dan itu yang harus dijelaskan. Karena yang kita persoalkan ini sebagian besar masih bukti kedokteran forensik. Yang balistik belum, ya. Yang elektronik belum. Dan itu yang paling sulit untuk kemudian menjelaskan kepada publik. Apalagi sering sekali orang menilai itu bukan karena itu ilmiah atau tidak ilmiah. Tapi siapa yang ngomong? Kalau yang ngomong polisi saya nggak percaya, gitu kan. Kalau yang ngomong pihak lawan saya percaya. Jadi bias dari publik ini juga menentukan gitu. Dan ini barangkali pelajaran yang berharga yang kita bisa ambil dari peristiwa ini adalah bahwa setiap peristiwa yang kita terima harus dipilah-pilah terlebih dahulu untuk kemudian dipilih. Tapi memilihnya harus berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan siapa yang mengatakan, tapi bagaimana dia sampai kepada kesimpulan itu. Itu yang penting. Oke, dalam kacamata Prof, ahli yang Prof maksud tadi itu sudah dilibatkan belum dalam tim khusus yang menangani perkara-perkara ini? Dalam tim khususnya yang kedokteran, itu ahli-ahli sudah dilibatkan. Ya, memang ada 2 dokter forensik dari polisi, kemudian ada 1 dari TNI, kemudian ada teman saya dari FKUI, ada dari Erlangga, 1 lagi dari mana? Bali dan Denpasar. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang memang dalam dunia kedokteran forensik yang saya kenal memang orang-orang yang dalam tataran atas profesi. Gitu. Dan ini pentingnya mengapa kok organisasi profesi itu perlu tunggal. Agar supaya ada kesepakatan ini metodenya itu dalam ilmu pengetahuan ilmiah itu benar sampai dengan ada yang bisa membuktikan itu keliru. Jadi jangan kemudian dianggap ini kebenaran 100%. Tapi terukur. Ada ukuran-ukurannya. Gitu. Jadi kepakaran-kepakaran tadi harus dilihat. Apalagi kalau guru besar biasanya bisa menjadi guru besar itu karena track recordnya, pengalamannya, karya ilmiahnya itu. Ya, itu yang kemudian harus diperhatikan. Tapi yang tadi yang 2 balistik sama digital elektronik forensik ini yang masih menjadi masalah. Oke. Berkaitan dengan digital forensik maupun balistik, kita coba mengerucut kepada balistik, Prof. Pengalaman yang Prof tahu atau dari hasil penelitian yang Prof tahu, itu biasanya uji balistik itu siapa yang melakukan? Selama ini kalau ada masalah balistik, pengujinya kalau enggak Polri juga TNI, karena TNI juga punya pengetahuan balistik. Tapi hakikat dari balistik adalah ilmu fisika. Jadi kita bisa meminta ahli fisika untuk membantu membuat terang perkara. Pelurunya, proyektilnya, itu berasal dari mana, arahnya kemana, kecepatannya seperti apa, dan seterusnya itu ahli fisika bisa membantu. Kita punya laboratorium untuk melakukan... Nah, laboratorium bisa di-set dengan relatif cepat gitu. Atau bisa juga pinjam laboratoriumnya Polri yang sudah ada. Tapi pelakunya, yang pelaku analisisnya adalah ahli fisika yang netral. Oke. Bagaimana dengan digital forensik, Prof? Demikian juga digital forensik. Ya, harus ahli-ahli yang netral. Ya, yang memang mempunyai pengalaman di dalam bidangnya itu kemudian menjadi pakarnya. Bukan, karena selama ini dalam pengamatan saya, orang menjadi pakar ketika dipakarkan oleh media. Itu yang bahaya kemudian. Ya, ada, saya nggak perlu sebut banyak lah orang-orang yang sebetulnya kuliah S3 aja belum selesai. Tapi oleh media sudah dianggap sebagai pakarnya. Nah ini yang berbahaya di situ. Didaulat menjadi pakar. Oke, Prof, saya tertarik dengan pernyataan Prof tadi bahwa seandainya saja dalam 6 minggu kemudian hasil itu diumumkan, baik itu otopsi ulangnya, baik itu balistiknya maupun digital forensiknya,
Yang menarik adalah ucapan Prof bahwa jangan langsung percaya. Harus diteliti siapa yang mengeluarkan itu, kualifikasinya dan sebagainya. Artinya ada ruang buat pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya untuk melakukan banding, second opinion terhadap itu, seperti itu, Prof. Ya. Ada pernah kasus yang sama seperti itu, Prof? Ada peristiwa konkret tapi bukan di Indonesia, di Australia. Ada suami istri dan anak yang masih bayi di bawah 6 bulan camping ke Aerox di Australia Tengah. Dan di sana itu orang camping, orang menuju sana itu camping untuk menikmati malam hari. Nah, ketika dia ngobrol dengan wisatawan yang lain, dia mendengar bayinya menangis. Dia segera lari ke tendanya, dia melihat sekelebat bayinya dibawa anjing. Ya, dia teriak-teriak minta tolong, orang datang kemudian mencari, nggak ketemu. Kemudian lapor ke polisi bahwa bayinya dibawa anjing. Ya, dingo, ya, anjing liar Australia. Kemudian polisi melakukan penelusuran, nggak ketemu. Nah, pertama polisi tidak percaya bahwa seekor dingo yang badannya lebih kecil dibandingkan bayi yang 6 bulan bisa membawa bayi. Akhirnya dia curiga. Ini bukan dibawa bayi tapi dibunuh. Nah, karena dalam benaknya sudah berpikir ini dibunuh, maka kendaraan yang dibawa oleh ibu tadi diperiksa. Dibongkar. Ketemu ada bercak. Dilakukan pemeriksaan kimia, kemudian disimpulkan ini adalah darah. Nah, berdasarkan 2 alat bukti bahwa tidak mungkin dingo membawa bayi yang badannya lebih besar dan kemudian ada bercak darah, ibu tadi diajukan ke pengadilan dan dipidana. Tapi karena memang tidak melakukan pembunuhan, dia berusaha untuk mengajukan PK. Dan PK-nya disetujui. Untuk mematahkan 2 alasan polisi tadi. Untuk yang dingo membawa bayi, saksinya adalah orang asli aborigin yang mempunyai pengalaman hidup dengan alam. Dikatakan bisa seorang dingo yang kecil membawa benda yang lebih berat, misalnya kambing yang lebih besar, itu biasa. Bukan hal yang aneh. Itu satu. Yang kedua, sekarang bukti forensiknya diperiksa ulang ya, oleh ahli kimia forensik. Ternyata kesimpulan akhirnya adalah bukan bercak darah, tapi bercak air susu ibu. Nah, sekarang ada 2 alat bukti forensik yang berbeda. Hakim nggak bisa memilih asal suka yang sini atau juga itu nggak boleh. Akhirnya dipanggil ahli dari organisasi forensik, kimia forensik. Untuk menilai dari 2 alat bukti ini mana yang benar secara ilmiah. Setelah ditelusuri ternyata metodologi yang dilakukan oleh pemeriksa pertama yang menyimpulkan itu darah, ada yang terlewat. Tidak dilakukan sesuai dengan metodologi yang berlaku. Dengan demikian, bukti yang kedua itu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan ibu tadi dibebaskan dan dapat ganti rugi. Dan itu difilmkan menjadi film Cry in the Dark. Populer itu filmnya. Anda kalau browsing buka itu akan keluar. Apakah dalam proses uji balistik nanti bisa juga pihak korban itu merekomendasikan orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya? Bukan dianggap, tapi benar-benar ahli sebagai pihak yang mewakili kepentingan korban untuk uji balistik. Gimana, Prof? Saya rasa bisa. Karena kan memang tadi keahlian seseorang itu bukan jaminan mutlak bahwa kesimpulannya adalah benar. Apalagi kalau dia bias. Ya. Dan orang berasumsi kalau yang memeriksa polisi ya kemungkinan bias. Oleh karena itu harus ada ruang untuk memberikan ahli, tadi saya mengatakan kalau balistik itu urusannya dengan fisika, ahli fisika untuk melakukan pemeriksaan. Dan itu bisa dilakukan pengujian-pengujian, bisa pakai labnya polisi. Gitu. Menarik itu analogi yang disampaikan Bang Saud tadi. Kepak sayap kupu-kupu di Meksiko itu jangan sampai menimbulkan tornado di California gitu. Jadi Prof, last statement, supaya kepak sayap itu, kupu-kupu tadi itu tidak menjadi tornado someday gitu, di mana itu
khususnya di Indonesia itu, Prof. Khususnya untuk agar terang perkara ini, Prof. Apa yang harus dilakukan dari pendekatan akademik? Sebetulnya tidak akan menjadi kasus kalau due process of law, proses hukum yang sebenarnya, yang seharusnya dilaksanakan. Jadi begitu ada peristiwa tembak-menembak anematis, segera lapor kepada polisi setempat, walaupun dia bawahannya. Kemudian akan melakukan olah TKP, apakah sesuai itu, siapa tersangka, siapa pelaku, siapa korban, itu biar proses hukum yang memutuskan. Tapi karena ini kemudian baru muncul beritanya 3 hari kemudian, orang kemudian menjadi curiga. Dan ini yang kemudian berkembang menjadi menjadi kesimpulan-kesimpulan yang tidak terkendali. Jadi kalau tadi Pak Saud mengatakan kode etik tadi, siapapun pelakunya, siapapun korbannya, ya proses hukum harus dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Barangkali itu kuncinya. Dan tadi yang saya sampaikan itu bagian dari suatu pengetahuan yang disebut sebagai ekspertologi. Dan itu jarang sekali dibaca oleh sarjana hukum dan penegak hukum.